Cerita Bugis, Candru tempat yang keramat. Di daerah Bone ada suatu kampung yang bernama Candru. Tempat itu menjadi terkenal karena keramat. Begini ceritanya. Dahulu kala, di satu kampung yang bernama Candru, ada seorang tua yang tinggal di situ. Pekerjaan orang tua itu ialah bercocok tanam. Tanaman orang tua itu ialah padi, jagung, pisang, dan lain sebagainya. Orang tua tersebut bernama Latok Tabangkang. Ia tidak mempunyai anak sebab ia belum pernah menikah. Pada suatu ketika, padi pulut Latok Tabangkang sedang menguning. Namun, sementara padi menguning, sering datang pengembala kerbau membawa kerbaunya makan padi yang sedang menguning itu. Karena kejadian itu telah berulang-ulang, tentu hal demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja. Keesokan harinya, Latok Tabangkang memasak beras pulut 3 liter. Lalu ia memanggil si gembala tadi untuk memakannya. Setelah si gembala kenyang makan nasi pulut, bertanyalah Latok Tabangkang, "Enakkah dimakan nasi ketan itu?" Jawab anak gembala tadi, "Enak sekali, Latok." Sejak kejadian itu, anak gembala tersebut tidak pernah lagi membawa kerbaunya makan padi orang tua itu. Ceritanya dialihkan. Karena kebaikan hatinya, Latok Tabangkang membuat sebuah sumur. Sumur itu dilengkapi juga dengan 7 buah timba. Di samping itu, disiapkan juga 7 sarung yang masih baru untuk mengeringkan badan bagi orang yang mandi. Sumur itu dijaga baik-baik oleh Latok Tabangkang. Jika ada sarungnya yang hilang, diusahakannya dengan cepat untuk menggantinya. Latok Tabangkang mengerti betul bahwa jika sumur itu banyak orang yang menggunakannya, ia mendapat amal yang setimpal juga. Diringkas ceritanya, pada waktu putra raja mau mencoba ketabahan dan kejagoan Latok Tabangkang itu, dibuatkanlah ia cendol. Cendol itu disimpan di tempurung yang sudah digunduli bulunya dan dicampur dengan racun babi. Lalu dibawalah ke rumah dangau tempat tinggal Latok Tabangkang. Setelah pembawa cendol itu sampai di dangau itu, dipanggilnya lah Latok Tabangkang. "Oh Latok, ada saya bawakan cendol dari rumah raja, makanlah." Dalam hati Latok Tabangkang berkata, "Jika maksudmu jahat, engkau akan mendapat pula ganjarannya. Akan tetapi, jika niatmu baik, kebaikan itu akan datang pula padamu." Diringkas ceritanya, kembalilah putra raja ke rumahnya. Ketika hari menjelang petang, secara kebetulan lewat putra raja yang paling bungsu pulang dari main layang-layang. Karena letih anak itu, singgahlah ia sebentar melepaskan lelahnya di dangau itu. Dilihatnya ada cendol di tempurung dan kelihatannya bersih. Mula-mula putra raja itu menanyakan air minum, tetapi Latok Tabangkang menjawab, "Ada cendol dari rumah raja, makanlah nak." Putra raja itu tanpa bertanya lagi memakan cendol itu. Hanya beberapa menit kemudian, putra raja itu muntah-muntah. Biru sekujur tubuhnya, ia tidak dapat lagi diajak berbicara, bahkan ia sampai meninggal. Setelah kejadian itu diketahui oleh raja, pada hari itu juga diperintahkan untuk membunuh Latok Tabangkang. Alasan pembunuhan itu ialah bahwa orang tua itu telah membunuh putra raja dengan meracuninya. Keesokan harinya, tersiarlah di kampung itu cerita kematian Latok Tabangkang. Di kampung itu kelihatan beberapa orang berkelompok-kelompok. Mereka ada yang duduk dekat sumur dan ada yang duduk di bawah pohon mangga. Mereka itu ada yang berbisik-bisik sebab mereka takut berbicara keras-keras karena nanti terdengar oleh raja. Mayat orang tua itu dikubur tanpa dimandikan dan tanpa dibungkus dengan kain kapan sebab dilarang raja. Diteruskan ceritanya. Atas kebesaran dan kekuasaan Tuhan, pada malam harinya kagetlah semua orang di kampung itu. Mereka melihat cahaya berdiri seperti pohon kelapa besarnya. Cahaya itu kelihatannya sampai di langit dan tampaknya keluar dari kuburan Latok Tabangkang. Diketahuilah oleh orang banyak bahwa cahaya itu pasti ada berkahnya. Itu sebabnya sampai dengan saat ini masih banyak orang yang datang menziarahi kuburan Latok Tabangkang karena kekeramatannya. Demikianlah sebabnya Candru itu menjadi tempat yang keramat.